Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko akan segera dimulai ya. Persiapkan diri kalian, tetap fokus, semangat. Universitas Tekom, kuliahnya sangat menyenangkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman ya. Gimana kabarnya? Masih sehat ya? Setelah liburan semoga tidak mengendorkan semangat kita untuk selalu belajar online ya. Karena kuliahnya sangat menyenangkan. Oke, kita melanjutkan di materi yang kemarin ya. Sebelumnya saya masih ingat kita masih bahas tentang infrastruktur e-bisnis. Nah, kali ini kelanjutannya yaitu adalah bagaimana sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengotomatisasikan pada proses bisnis ya. Jadi SIM untuk proses bisnis. Nah, kok ingat ya karena Anda kan selalu di hati. Nah, jadi sistem informasi manajemen itu bisa juga berfungsi untuk apa? Ya, membuat otomatis ya berbagai tahap pada proses bisnis yang sebelumnya mungkin dilakukan secara manual. Ya, contohnya seperti pengecekan kredit klien, memperoleh tagihan, ya, atau pengaturan pemesanan pada pengiriman barang. Nah, terus kegunaan SIM dalam e-bisnis sendiri itu seperti apa ya? Ingat tadi SIM bukan surat izin mengemudi ya, atau surat izin mengajak pacar, itu bukan ya. Tapi sistem informasi manajemen. Nah, SIM dalam SIM dalam e-bisnis sendiri ini peranannya seperti apa ya? Kalau kita lihat SIM dan teknologi informasi ya, ini akan dapat melakukan lebih banyak lagi dalam proses bisnis. Nah, teknologi ini nantinya akan dapat benar-benar mengubah sebuah arus informasi yang seterusnya nanti menggantikan langkah secara berurutan dengan apa? Dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Ya, jadi untuk menghilangkan penundaan pada pengambilan keputusan, kalau selama ini mungkin pengambilan keputusannya landai ya, terlalu lama. Dengan adanya sistem informasi manajemen ini akan membuat ya, mempermudah dalam tadi melakukan keputusan ya, dengan teknologi online tentunya. Nah, sebuah organisasi atau perusahaan besar pada umumnya akan memiliki banyak sistem informasi yang berbeda, dibangun sesuai dengan fungsinya tentunya ya. Nanti ada fungsi dan bagiannya ya, di situ akan memiliki beberapa sistem informasi manajemen. Terus tingkatan organisasinya seperti apa ya, dan juga proses bisnis yang berbeda-beda yang tidak dapat bertukar informasi secara otomatis. Ya, jadi manajer di sini akan sangat mungkin ya mengalami waktu yang cukup lama dan sulit dalam menyatukan data. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan yang nanti sifatnya komprehensif dan menyeluruh dari apa? Dari operasi organisasi atau sebuah perusahaan. Inilah sistem dari perusahaan.
Nah, kalau ditanya Gateway Manager Need ya, ini adalah aplikasi perusahaan yang dinamakan aplikasi perusahaan. Itu apa? Itu adalah sebuah sistem yang melingkupi area fungsional ya. Fokusnya ya menjalankan proses bisnis di dalam perusahaan ya, termasuk seluruh tingkatan manajemen. Nah, aplikasi perusahaan ini membantu bisnis untuk menjadi lebih fleksibel dan lebih produktif. Caranya bagaimana? Itu tadi dengan mengkoordinasikan proses bisnis dengan lebih dekat dan mengintegrasikan kelompok proses agar mereka fokus dalam pengelolaan sumber daya yang efisien dan fokus di pelayanan pada pelanggan. Ini yang disebut dengan aplikasi perusahaan. Terus ada juga yang namanya ERP ya. ERP itu terdiri atas paket software komersial ya, yang menjamin integrasi yang mulus ya, atas semua aliran informasi di perusahaan, meliputi keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pemasoknya, dan informasi konsumen. Nah, ini menurut Davenport 1998. Kalau menurut Kumar dan Van Gilbert tahun 2000 ya, sistem ERP adalah paket sistem informasi yang dapat dikonfigurasi yang mengintegrasikan ya, informasi dan proses yang berbasis sistem informasi ya, di dalam melintas area fungsional dan yang ada di dalam sebuah organisasi. ERP sendiri nanti akan Anda dapatkan di mata kuliah sistem informasi kalau ya. Nanti akan mendapatkan materi khusus yang membahas tentang apa itu ERP ya. Kalau menurut Ajer ya, itu adalah suatu basis data ya. Dia sudah menyebutkan sebuah database di sini ya. Ada sebuah aplikasi ya yang sifatnya satu kesatuan ya, di seluruh enterprise. Ini yang dimaksud dengan ERP. Jadi ERP atau Enterprise Resource Planning itu bisa dikatakan sebuah aplikasi terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam hal pengelolaan sumber daya perusahaan, yaitu adalah keuangan, sumber daya manusia, dan juga logistik. Jadi ketiga sumber daya tersebut akan membentuk yang namanya sistem informasi ya, atau back office bagi perusahaan dalam apa? Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis utama. Ya, adapun pengertian atau definisi dari ERP di situ adalah solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi, baik manusia, uang, material, dan juga manajemen dengan memanfaatkan ya, database yang terintegrasi sehingga nanti hanya membutuhkan satu kali input data pada setiap transaksi ya, dan akan berpengaruh dengan fungsi lain di dalam modul sistem informasi. Ini yang dinamakan dengan ERP, Enterprise Resource Planning. Nah, kalau kita lihat di sini skemanya ERP-nya ya, dia ngurusin apa saja ya, project management, sales, klien, bagaimana mengurusi klien ya, bagaimana ngatur sales nanti kerjanya harus seperti apa dan bagaimana ya.
tepat ketika sales itu jalan bagaimana, ya, ini nanti kita atur di sini. Kayak manajemen, terus vendor, terus CRM, payroll, human resource, ya, employee management, task management, dan lain sebagainya. Ini nanti diskemakan, diatur dalam sebuah ERP. Nah, terus yang kedua ada yang namanya SAP, System Application and Product in Data Processing. Ini adalah sebuah software atau aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung sebuah perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya lebih efektif. Kalau tadi ke manajemennya, ya, ini lebih ke operasionalnya. Nah, jadi SAP ini adalah bagian dari software atau bagian dari ERP tadi, ya. Jadi yang namanya tool IT, ya, dan manajemen untuk membantu perusahaan, ya, tujuannya adalah untuk merancang dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Ya, ini namanya SAP. Nanti contohnya banyak sekali. Ya, terus ada istilah SCM atau Supply Chain Management. Ini aplikasi terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi, ya, kepada manajemen dalam hal pengadaan barang. Ini nanti menggunakan SCM. Kalau pengertiannya di sini adalah sebuah solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi atas kebutuhan barang, jasa, yang meliputi manajemennya, mitranya, dengan memanfaatkan basis data yang berintegrasi. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk menjamin terpenuhnya tingkat kebutuhan material sebuah organisasi. Ini yang disebut dengan SCM, Supply Chain Management. Ya, saya back lagi. Nah, jadi ini hubungannya antara sistem informasi dalam bisnis. Pastinya, ya, ERP itu tadi bagaimana memanage, bagaimana merancang skemanya, nah, nanti bentuknya seperti ini untuk manajemen, seperti ini untuk payroll-nya seperti ini, ya, harus ada ini dan itu. Nah, ini nanti ERP-nya. Yang pakai softwarenya itu ada SAP, ya, atau System Application and Product in Data Processing. Ini sebuah aplikasi, sebuah sistem yang digunakan untuk pemrosesan, ya, pemrosesan data di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Ya. Ini SCM tadi. Nah, terus ada yang namanya CRM, Customer Relationship Management. Ini juga nanti akan
Kalau teman-teman manajemen ini nanti akan dibahas lebih dalam tentang customer relationship. Nah, ini aplikasi terpadu dalam sistem informasi kepada manajemen yang berhubungan dengan pelanggan, yang ada kaitannya dengan ERP, terutama dari sisi penjualan serta berhubungan dengan piutang. Kalau kita lihat definisinya, CRM di situ adalah solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi. Meliputi apa saja? Meliputi manajemen, pelanggan dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasi dan bertujuan menjamin terpenuhinya tingkat ini untuk CRM atau Customer Relationship Management, jadi yang berhubungan dengan customer lah. Terus nanti ada yang namanya Enterprise Application Integration. Nah, pada saat implementasi atau sebuah sistem informasi itu sering ditemukan masalah yang menyangkut tentang integrasi sistemnya bagaimana, di mana sistem yang sudah ada ini memiliki manfaat yang signifikan sehingga akan lebih efisien dan efektif, bila mana sistem tersebut dipertahankan. Terus nanti problem lain ya di sini akan menyangkut tentang integrasinya. Ketika ada tambahan nanti integrasi ini piye? Jika ada perusahaan di bagian A atau di departemen A ya, yang terintegrasi dengan departemen yang lain, jika ada updating nanti piye integrasinya. Nah, ini AI-nya atau enterprise integration ya. Ini dibutuhkan solusi aplikasi yang mampu mengintegrasikan sumber daya sistem ya, yang berbeda platform. Solusi tersebut dikenal dengan AI ya, karena bisa jadi dalam sebuah perusahaan yang membuat sebuah aplikasi namun platformnya berbeda, tapi datanya tetap terintegrasi. Nah, inilah atau multi platform. Misalnya sistem absensinya menggunakan Android, nah, terus nanti sistem salesnya Android juga, penjualannya menggunakan desktop, nah, terus di manajemen yang lain nanti menggunakan web base. Nah, tapi yang mana database-nya ini harus terintegrasi. Nah, ini istilahnya seperti ini. Jadi nanti bagaimana kalau untuk konsep ngodingnya itu dapurnya di programmer ya, nanti di teknik. Karena teman-teman di sistem ya, ini di sistem informasi bagaimana mengaturnya, bagaimana merancangnya. Emang bisa ya, sering disebut dengan multi platform application, aplikasi yang diakses melalui berbagai platform seperti itu. Ini namanya EAI, Enterprise Application Integration. Misalnya di sini keempat aplikasi perusahaan yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi ya, akan menjadi tulang punggung sistem informasi manajemen perusahaan. Nah, ini ada keyword ya, integrasi dengan kegiatan operasional perusahaan seperti billing system, network maintenance system ya, dan beragam aplikasi operasional lainnya. Aplikasi terakhir selain keempat tadi, ada satu lagi yang penting, yaitu adalah Decision Support System atau DSS. Ini sebagai muara dari sebuah
keseluruhan sistem yang tujuannya untuk memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan. Ini biasanya di DSS, Decision Support System, untuk pengambil keputusan ya. DSS akan menjadi sebuah aplikasi terminasi dari alur informasi yang terjadi mulai dari transaksi hingga pengambilan keputusan di tingkat manajemen puncak perusahaan. Ini menurut Ahmad Jayadi tahun 2008. Nah, ini kalau di materi khusus DSS-nya dia akan bahas bagaimana yang berhubungan tentang pengambilan keputusan, sistem pengambilan keputusan. Nanti ada lagi SPK ya, sistem pengambilan keputusan. Bagaimana nah ini nanti teman-teman dalam pembuatan skripsi itu ya jenisnya membuat aplikasi untuk apa. Ini ya. Nih kalau kita lihat struktur DSS-nya. Ini ya, ada KMS, terus customer, relationship, enterprise resource planning, ya, supply chain management di bagian suppliernya. Nah, ini ya, terus ada sistem kolaborasi dalam kelompok kerja. Kolaborasi bekerja sama dengan orang lain, terus kolaborasi berlangsung dalam waktu singkat yang berlangsung kepada beberapa menit. Kolaborasi. Terus ini ada yang namanya istilahnya tim ya. Jangan lupa untuk membangun budaya kolaborasi dalam proses bisnis, ini sangat penting ya. Jadi kolaborasi tidak akan terjadi secara spontan, jadi kita harus membiasakan ya bagaimana berkolaborasi, kerjasama dengan tim ya. Terus satu komando dalam mengontrol sebuah perusahaan ya. Kerjasama antar lini, antar divisi. Nah ini maksudnya nanti adalah membangun budaya kolaborasi dalam proses bisnis. Jadi kolaborasi itu sangat penting. Network kerjasama. Kecuali Anda kerjanya ngajar aja itu ada juga. Nanti hubungannya kerjasama juga, ada kelas micro teaching. Ya. Jadi kalau sebuah perusahaan yang berhubungan dengan penjualan, ya, ini Anda harus membangun sebuah tim. Karena tadi terdiri dari beberapa unsur, dari beberapa divisi. Ya, bagian pemasarannya, bagian salesnya, ya, bagian manajemennya, produksinya. Nah ini kalau tidak ada komunikasi, kalau tidak ada kerjasama yang baik, nanti yang terjadi apa? Miss. Ya, jadi jika ada problem, isinya hanya akan menyalahkan saling menyalahkan antar divisi. Salah ini ya, yang salah produksinya ya, padahal produksinya tidak dapat info ya, kalau pembelinya melonjak atau permintaannya melonjak. Nah ini jadi harus ada yang namanya membangun sebuah budaya kolaborasi ya. Kerjasama. Alat dan teknologi yang digunakan untuk kolaborasi ya, ini kolaborasi banyak sekali nanti.
Jadi tim berorientasi pada budaya tidak akan menghasilkan manfaat jika tidak ada sistem informasi di tempat. Untuk apa? Untuk memungkinkan sebuah kolaborasi. Nah, saat ini terdapat banyak sekali alat yang dirancang untuk menghadapi kenyataan bahwa dalam rangka untuk keberhasilan di dalam sebuah perusahaan, dalam pekerjaan ya, kita semua tergantung pada satu sama lain, sesama karyawan, sesama pelanggan, pemasak, dan manajer. Bagaimana infrastruktur bisnis dalam skala kecil menengah? Ada beberapa yang harus dilakukan. Di antaranya adalah membangun sebuah website, bangun sistemnya, tentukan produknya, kenalkan produk, terus raih keuntungan. Kita membangun sebuah website, tujuannya untuk apa? Untuk memperkenalkan produk kita ke user. Dibuat sistemnya, nanti bagaimana, seperti apa? Tadi sudah dijelaskan ya, ada ERP dan lain sebagainya. Terus produk yang akan kita jual ke masyarakat, ya. Kita udah riset dulu apa saja sih produk yang sekiranya memiliki pangsa pasar yang ramai. Sudah kenalkan, tinggal kita menunggu di mana kita akan meraih sebuah keuntungan. Bisnis ada prosesnya, tidak ada yang instan. Ya, karena mie instan aja ada prosesnya. Apalagi membangun sebuah bisnis. Itu ya. Jadi untuk materi infrastruktur dalam bisnis kita sudah clear. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan, kita diskusikan. Itu saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.